Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, saya Sentot Aryo Nugroho sebagai CGP Angkatan 7 SMK Negeri 18 Jakarta akan mengimbaskan materi budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Osda Rida Manurung yang telah memfasilitasi tempat dan waktu kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu manajemen, Ibu Mida, Ibu Mas Dia, serta Ibu Isti, dan Bapak Ibu Kepala Kompetensi Keahlian, Ibu Dede dan Pak Warno, juga yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang budaya positif ini adalah modul 1.4 dari paket modul 1 Bapak Ibu setelah perjalanan kurang lebih dari bulan Oktober sampai Desember. Maka di bulan Januari ini saya harus memberikan materi yang sudah saya pelajari ini. Baik, apa yang akan kita sama-sama ketahui yaitu tentang perubahan paradigma belajar atau bagaimana kita melihat pembelajaran. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Kelima, nomor 4, memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Serta yang terakhir, disiplin positif, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebagai pembuka, mari kita melihat video sebagai video ini Bapak Ibu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua,
masuk. Nah, ya. Apa ada di sini? Terima kasih, Bu. Kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dan yang mau tinggal kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kaila, sini kok. Apa lagi alasanmu Kaila? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Anu bu, begini bu. Mentok kau Kaila, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentok ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada mental. Kaila dulu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Assalamualaikum. Oh, tak terlambat. Tidak usah bayar alasannya. Berdiri korban. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Dan terlambat kok lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya tidak terlambat kok, tapi langsung kok dihukum. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Tahu kan kak teman-teman, kalau gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kembali,
Teringatku harimu bunda, manjakanku di kecil dulu. Kita bikin buatku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena bapakku suruh jadi insinyur, tak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari Kak. Lemparkan Mbak, lempar lempar, lempar. Saya kira kita menghukum Kak, hukum Mbak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan perubahan paradigma belajar. Mari kita melihat kondisi situasi kota kita, tempat kita bekerja, DKI Jakarta, Bapak Ibu. Bahwa Jakarta ini ada 10 juta lebih penduduk dengan generasi Z atau anak-anak kita yang lahir antara tahun 97 sampai 2012 itu 25% lebih atau seperempat dari 10 juta itu. Kemudian dari komposisi penduduk DKI Jakarta berdasarkan suku, jumlah terbanyak suku Jawa 36%, diikuti Betawi 28%, Sunda 14%, dan sisanya kurang lebih 20% itu campuran Bapak Ibu. Kemudian kita lihat juga tantangan saat ini bagi kita guru di ibu kota, juga tantangan dari murid-murid kita adalah industri 4.0 yang seperti tadi dikatakan Ibu Osda, banyak sekali berupa itu kemudahan kita berbagi berita, informasi maupun suatu kondisi. Dan yang perlu kita perhatikan juga perubahan kota kita yang terlalu cepat ya Bapak Ibu. Itu tampilan Bundaran HI tahun 2000, yang di bawah itu tahun 2009. Nah itulah tantangan kita sebagai guru di ibu kota negara Jakarta yang membuat kita harus lebih banyak berpikir bagaimana kita menghadapi atau mengelola anak-anak kita. Kita punya harapan, kita punya tujuan adalah menuntun atau mengajak murid kita menjadi identitas sukses. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat dari video tadi, saya meminta pendapat Bapak Ibu tidak banyak, 1-2 orang. Yang pertama pendapat dari Ibu Mas Diah, bagaimana Ibu? Terima kasih Pak Reo. Melihat video tadi, yang pertama kurangnya komunikasi antara guru mapel dengan wali kelas. Jadi misalkan ada siswa terlambat, jadi sebaiknya guru mapel mengkomunikasikan dengan wali kelas sehingga wali kelas bertanya apa penyebab siswa tersebut sering terlambat. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mas Diah. Bapak Ibu ada yang mau berpendapat lagi? Ibu Bapak Kurnia?
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan yang video Bapak tampilkan, yang tadi saya lihat adanya pertama kurang komunikasi antara guru mata pelajaran dengan anak tersebut yang bersangkutan. Lalu selain kurang komunikasi, mungkin guru mata pelajaran itu hanya terlalu berfokus kepada suatu masalahnya, yaitu terlambat, tidak serta-merta melihat anak-anak yang lain yang sudah siap, yang seharusnya itu belajar mendengarkan sebuah materi, namun guru mata pelajaran tersebut hanya fokus terhadap satu masalah. Karena kalau kita hanya fokus satu masalah, ya bawahnya kesel, marah, dan ya yang tadi di video tampilkan itu banyak akhirnya tuh murid malah justru membuli siswa yang terlambat tersebut karena kurangnya komunikasi antara guru mata pelajaran dengan anak-anaknya tersebut. Lalu kurang komunikasi juga guru mata pelajaran kepada wali kelas. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sungguh saya juga tadi hampir sempat sedih ya melihat sejarah seperti itu. Jadi kalau menurut saya nih, kita sebagai insan pendidik dalam hal seperti video tadi, bahwa insan atau pendidik tersebut belum mengimplementasikan atau memanifestasikan paradigma yang telah diajarkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, itu Bapak Kiai Haji Dewantara. Di sini Bapak Pendidikan kita mempunyai paradigma bahwa pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapatkan atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini jadi saya lihat ini guru ini belum mencerminkan atau memanifestasikan paradigma yang telah diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat kembali kepada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita sekaligus Menteri Pendidikan kita yang pertama. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama kodrat keadaan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik sekaligus guru harus memahami 3 kerangka perubahan ini. Pada kodrat keadaan itu ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu tadi yang sudah saya tampilkan di awal, bagaimana situasi kota Jakarta dengan komposisi penduduk yang begitu padat, 10 juta lebih, dengan generasi Z berjumlah 25%. Selanjutnya kondisi perubahan kota Jakarta yang begitu cepat mengikuti tuntutan dari dinamika penduduknya maupun lingkungan sekitar DKI Jabodetabek. Sedangkan kodrat zaman, Bapak Ibu, kita juga termasuk di dalamnya. Kalau angkatan saya mungkin juga sama Bu Osda, belum ada ponsel canggih. Saat ini anak kita sekolah membawa ponsel. Saat ini anak kita jika membagikan berita apapun dengan cepat semua orang akan tahu. Dan itu menjadikan sesuatu yang dilema, betul kan Bapak Ibu? Kalau positif akan menjadi bagus akibatnya, atau tanggapan masyarakat akan baik. Tetapi kalau salah, sesuatu yang salah akan mengakibatkan kerugian pada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu. Nah itu
mengenai dua kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya prinsip melakukan perubahan ini ada dua, trikon dan budi pekerti. Trikon ini adalah kontinuitas, yaitu bahwa anak kita harus diajak untuk memperkuat akar nilai budaya dari daerah dari mana mereka berasal. Apabila kita berada di DKI, di mana Betawi ini adalah akar budaya dari wilayah Jakarta, maka kita kuatkan anak-anak ini dengan budaya Betawi yang positif, Bapak Ibu. Banyak budaya Betawi yang positif ya, artinya seperti gotong royong, bekerja sama, seperti itu ya. Kalau bulan puasa antar-antar, seperti Ibu Nunung ini ya, Nunung suka antar-antar ya, Bu Nunung. Nah, bagaimana dengan suku-suku yang lain? Sebetulnya suku-suku yang lain ini sudah kita wujudkan ya di SMK 18. Waktu kita Sumpah Pemuda, kita menggunakan baju daerah masing-masing. Itu adalah hal yang positif untuk mengingatkan akar budaya masing-masing dari anak kita dari mana berasal. Kemudian konvergensi, memanusiakan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Ini seperti menggali empati dan peduli dari anak-anak kita, kepedulian dari anak-anak kita. Hal ini perlu dikembangkan seperti adanya santunan anak yatim ketika bulan yatim, seperti itu sudah bagus. Nah, perlu juga tetap diperkuat nilai-nilai kemanusiaan ini, kepedulian, ya, agar anak-anak kita ini tumbuh subur rasa kemanusiaannya. Kemudian yang berikutnya adalah konsentris, menghargai keunikan, keberagaman, dan memerdekakan murid. Ini kita sadari seperti bahwa murid kita, salah satunya ya, kecepatan dalam belajar berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang cepat belajarnya, ada yang kurang. Itu berarti kita harus mengakomodasi semua itu. Kemudian juga mereka mempunyai kesenangan yang berbeda. Misalnya dalam hal, ada siswa yang berprestasi dalam olahraga, ada siswa yang berprestasi dalam berbicara. Itu semua adalah keunikan dari masing-masing murid atau siswa, dan memberikan kebebasan dalam arti memfasilitasi hal itu tersebut untuk bisa dikembangkan di sekolah. Kemudian yang berikutnya budi pekerti. Budi ini ada 3 makna, yaitu cipta, pikiran itu ya, cipta atau pikiran, kemudian ada rasa dan karsa. Rasa itu perasaan, karsa kemauan. Sedangkan pekerti adalah raga atau jasmani. Jadi dari sekolah ini diharapkan murid kita itu berkembang secara holistik, baik jasmani maupun rohani. Yang terakhir adalah berorientasi kepada murid. Berorientasi kepada murid artinya kita melakukan segala sesuatu tujuannya adalah murid. Jangan berharap ada keinginan atau tujuan lain yang menumpang kepada pekerjaan kita sebagai guru sehari-hari ketika melayani murid. Di sini yang saya masukkan, pemikiran KHD itu menyatakan bahwa kita guru itu seperti petani. Kalau kita petani mendapat benih jagung, maka kita harus merawat seperti jagung itu. Bagaimana agar tumbuh subur, bagaimana bisa tumbuh dengan bagus. Tapi juga kalau kita mendapat benih padi pun kita harus merawat seperti padi. Nah, itu sesuai dengan konsentris, menghargai keunikan. Selanjutnya, kalau kita merujuk kepada standar pendidikan nasional, standar pendidikan nasional itu mengatakan bahwa
menciptakan lingkungan yang positif, maka warga sekolah, pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dari standar pendidikan nasional ini ada kata-kata lingkungan positif. Kata kuncinya itu Bapak Ibu. Jadi sekolah ini harus menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif akan terbentuk kalau ada budaya positif. Budaya positif ini berasal dari nilai kebajikan yang ada atau yang tumbuh di lingkungan sekolah ini, di mana nilai kebajikan itu akan membentuk disiplin positif. Sampai sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Tadi supaya ada disiplin positif, maka harus ada nilai-nilai kebajikan universal. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan harus menciptakan manusia yang merdeka. Syarat untuk merdeka harus memiliki disiplin yang berasal dari motivasi internal. Pandangan Dian Gosen, pakar pendidikan, ternyata sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana untuk disiplin harus mendasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal yang sebetulnya juga dipromosikan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berhalak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkeanekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada juga contoh dari IHF, 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan universal ini kepada murid-murid kita, anak-anak kita. Anak-anak kita bisa kita diajak dengan berlatih mengisi nilai kebajikan. Contoh, misalnya ya, seperti dilarang merokok, ya sesuai dengan yang hari ini kita bicarakan, dilarang merokok. Itu nilai kebajikan yang dituju apa? Biarkan mereka yang menjawab sendiri, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, dilarang melakukan kekerasan. Ini semua anak-anak kita sebetulnya tahu tentang nilai-nilai kebaikan universal. Hanya perlu kita mantapkan lagi, perlu kita gali lagi sehingga menjadi sebuah keyakinan. Seperti itu. Ada juga seperti ini, curah pendapat dengan tabel T. Contoh misalnya keyakinan nilai universal, nilai kebajikan bekerja. Curah pendapat tabel T ini dengan kata tampak seperti dan tidak tampak seperti. Maksudnya apa? Tampak seperti itu yang ideal atau yang sudah terjadi di kelas,
itu yang baik. Sedangkan tidak tampak seperti itu yang belum ideal atau tidak terjadi di kelas. Maksud saya terjadi hal yang seperti tidak kita harapkan. Misalnya tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Tampak seperti memberikan hasil terbaik. Tidak tampak seperti asal-asalan mengerjakan tugas. Nah, di sini ada video seperti yang saya lakukan di kelas 11 AKL 2. Ini tentang nilainya keteraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang nilai kebaikan peraturan. Nilai peraturan maksudnya itu tetap berada di ruang kelas walaupun mata pelajaran berhalangan hadir. Nilai peraturan tidak tampak sepertinya yaitu siswa keluar kelas pada saat guru berhalangan hadir di kelas. Tampak sepertinya siswa berada di kelas sedang masuk berbunyi. Tidak tampak sepertinya siswa masih berkeliaran di mana kelas sambil masih berbunyi. Kemudian ada hal lain, yaitu mengajak murid merumuskan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dan dijadikan keyakinan kelas. Ini di kelas 11 AKL 2. Jadi mereka membuat poster tentang kebersihan di kelompok ini. Mereka mengatakan buang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas, mengurangi penggunaan plastik. Seperti itu. Nah, kenapa nilai-nilai kebajikan itu harus dijadikan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah saja? Itu sama dengan pertanyaan misalnya peraturan menggunakan helm. Untuk apa kita menggunakan helm? Atau kenapa ada aturan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun? Karena di dalam situ ada nilai-nilai keselamatan dan nilai-nilai kesehatan yang itu sudah menjadi keyakinan. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Berikut ini adalah testimoni dari murid 11 AKL 2 tentang keyakinan kelas. Ini saya lakukan di awal Januari sampai minggu ketiga Januari. Iqbal kelas 11 AKL 2 mengatakan, dengan keyakinan kelas kita jadi lebih mengerti tentang cara merawat kelas menjadi lebih baik dengan adanya pembelajaran ini. Berikutnya Anifa kelas yang sama mengatakan, dengan keyakinan kelas ada rasa saling membantu ketika ada yang kesulitan dalam belajar atau hal lain, saling akrab satu sama lain, melaksanakan kegiatan piket dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kelas 11 OTKP 2 ada Deo, dengan keyakinan kelas memungkinkan kelas menjadi lebih baik dari sebelumnya karena siswa mulai mengerti arti dari keyakinan kelas itu. Kemudian Sakila 11 OTKP 2, dengan keyakinan kelas memungkinkan siswa menjadi lebih sadar akan tanggung jawab masing-masing. Dengan begitu siswa dapat lebih disiplin dalam waktu, tugas, dan menjaga barang yang ada di kelas secara bersama-sama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah kita membangun keyakinan kelas di kelas yang kita pimpin, seandainya Bapak Ibu adalah wali kelas atau bisa dilakukan oleh guru-guru mapel yang lain, bagaimana meneguhkan keyakinan tersebut?
bisa dengan karya poster, Bapak Ibu. Karya poster tadi itu bisa menguatkan mereka. Kita pasang di kelas. Dari poster yang dibuat bisa mendapat nilai produk kreatif kewirausahaan. Kemudian ketika mereka di kelas, mereka pasti akan baca tulisan mereka sendiri. Dengan seperti itu, karena bukan kita yang bicara, mereka yang membuat, mereka akan lambat laun akan meyakini kalimat-kalimat yang sudah dibuat itu. Dan poster ini bisa direvisi, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Apapun yang dilakukan oleh murid-murid kita, baik itu hal yang positif maupun tidak, pasti ada motivasi di belakang itu. Nah, kita harus mengetahui hal itu dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Bapak Ibu, cobalah ya, kita lakukan permainan ini, cobalah buka. Bapak Ibu coba kepalkan tangan Bapak Ibu salah satu yang berisi sesuatu yang sangat berharga di kehidupan Bapak Ibu, yang tidak boleh orang lain tahu. Gitu. Nah, sekarang saya akan bertanya, Pak Rosidi, kalau sekarang Bapak saya beri uang 1 juta, bolehkah saya kasih tahu isi dari kepalan Bapak? Tidak boleh. Gimana Pak Rosidi? Kalau kita punya rencana atau punya keinginan buat agar orang juga nggak tahu, meskipun berapapun harganya, kalau kita nggak tahu kan gitu ya. Yang penting kalau kita mengatakan kalau kita punya rencana, jangan orang lain tahu, karena belum tentu apa yang kita rencanakan orang lain suka dengan rencana kita. Jadi tetap laksanakan rencanamu dan tunjuk pada orang lain ketika rencana itu berhasil. Jadi pegang keinginan kita, jangan sampai orang lain itu tahu dengan apa yang ada pada diri kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosidi. Ya, dari yang muda, Ibu Nisa. Tadi kepalan itu, kalau misalnya Ibu Nisa diangkat menjadi kepala sekolah, apakah mau memberitahu apa yang ada di dalam tangan? Mungkin sama ya dengan Pak Rosidi, kan suatu hal yang sudah kita pegang ya itu harus kita jaga sekuat mungkin. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Nah, dari Bapak Rosidi dengan Ibu Nisa tadi itu adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menanamkan kepada anak kita, maka motivasi intrinsik lah yang harus kita tumbuh kembangkan agar mereka diawasi atau tidak, mereka akan melakukan itu. Mari kita lihat pendapat dari Dian Gosen. Nah, ini orangnya berbicara tentang motivasi perilaku manusia dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 alasan kenapa manusia melakukan. Pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapat imbalan, penghargaan atau pujian. Dan terakhir, untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini seperti Pak Rosidi dan Bu Nisa. Jadi kalau murid-murid kita ada di yang nomor 3 ini, luar biasa Bapak Ibu. Nah, berikutnya
kita akan berbicara memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah kita belajar sama-sama mengetahui tentang motivasi manusia, maka kita harus melihat juga 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah pertama bertahan hidup, Bapak Ibu. Makan, minum, pakaian itu adalah bertahan hidup. Yang kedua penguasaan atau kepemimpinan. Jadi mungkin murid-murid kita ada yang ingin jadi ketua kelas. Ketika ditunjuk menjadi pemimpin upacara dia duluan. Itu berarti dia punya kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada juga anak-anak kita yang melanggar, mungkin karena kurang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Maka dia mencari perhatian sehingga melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ada lagi kesenangan. Kesenangan ini misalnya ada murid yang iseng kepada temannya, ponsel disembunyikan, makanannya disembunyikan. Nah itu ketika temannya bingung, kemudian juga panik, nah dia merasa senang, hal itu sudah sukses, berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi, masalah kesenangan. Terakhir kebebasan. Kebebasan ini kalau kita di kelas, mungkin anak-anak kita jenuh, terus Pak ayo belajar di luar, seperti itu. Belajar di lapangan, atau misalnya Pak boleh enggak kita keluar sekali-kali jalan-jalan. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini harus kita pahami, harus kita tanyakan ketika kita menghadapi murid kita dalam suatu kondisi permasalahan yang terjadi atau kita temukan. Berikutnya kita bicara adalah disiplin positif. Tapi sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, silakan. Ibu Wardah. Terima kasih. Yang bertanya ini Pak Leo, tadi kan udah banyak ya perubahan sosial ini sedikit. Mengapa sih perubahan mengapa perubahan kehidupan lebih sukar daripada perubahan sosial? Itu pertanyaan saya. Kebudayaan lebih sukar terjadi daripada perubahan sosial. Tadi kan sosial kan banyak tuh, misalnya perubahan rambut. Kalau kebudayaan kan misalnya bahasa, misalnya gitu. Betul nggak sih Pak Aryo? Lebih cepat perubahan terjadi. Ini saya coret-coret. Pertanyaannya perubahan. Kenapa perubahan kebudayaan lebih sukar terjadi daripada perubahan sosial? Oh ya baik, Ibu Wardah. Langsung dijawab saja yaitu mengapa perubahan kebudayaan lebih sukar daripada perubahan sosial? Lebih suka terjadi Daripada perubahan sosial. Daripada perubahan sosial. Ini saya jawab sesuai kemampuan saya. Perubahan kebudayaan lebih banyak terjadi itu karena kondisi perubahan yang terjadi dalam suatu tempat. Kalau kita kembalikan seperti tadi, kodrat alam dan produk zaman, Ibu Wardah, itu faktor yang sangat besar mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah objek kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang tadi yang saya berikan paparan, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, Bapak Ibu. Sehebat apapun kita tidak bisa mengendalikan orang lain karena setiap orang punya motivasi seperti itu. Jadi ketika kita ingin merubah anak-anak kita, berarti motivasi intrinsiklah yang harus kita
tumbuh kembangkan agar mereka memiliki dorongan dari dalam. Kira-kira seperti itu Bu Wardah. Berarti yang video tadi perubahan sosial atau perubahan budaya? Untuk video tadi yang terjadi adalah menurut Ibu kebudayaan sosial. Baik. Saya belum bisa menjawab secara yakin Bu Wardah itu sosial. Hanya itu yang terjadi adalah kondisi di sebuah sekolah yang seperti tadi dikatakan oleh rekan-rekan, kurang ada kerjasama antara guru dengan guru yang lain, kurang komunikasi. Seperti itu Bu Wardah. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kembali? Pak Iman, langsung. Terima kasih ya Pak Aryo. Terima kasih Bu Wardah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menurut Pak Aryo di sekolah dulu deh, perubahan yang Pak Aryo kan udah lama di 18 ya. Kira-kira apa dari di 18 tersebut? Baik, terima kasih. Lause, kalau saya katakan dari awal sampai saya ada di sini sampai sekarang, perubahan yang ada di SMK 18 sangat banyak. Tapi perubahan itu juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, misalnya kebijakan seperti tadi LKS BDP tidak ada, LKS AKL tidak ada, itu kebijakan. Itu membuat suatu hal berubah. Kemudian kalau saya lihat dengan perkembangan yang ada dari awal sampai saat ini, di mana saat ini saya lihat guru juga sudah banyak yang baru, yang muda-muda, banyak perubahan positif yang terjadi, Bapak. Ya, seperti yang saya lihat. Kalau fisik tentu sarana prasarana kita semakin baik, semakin sedap dipandang mata. Kemudian mengenai pembelajaran, kita juga sudah banyak berinovasi. Seperti kantin itu sudah mewujudkan nilai-nilai kebaikan itu, Pak. Anak-anak menjadi mandiri. Mereka ketika bekerja, mereka bertanggung jawab, bisa melaksanakan tugasnya selesai sampai akhir. Mereka bisa membuktikan bertanggung jawab hasil penjualannya dengan jujur. Itu semuanya nilai-nilai mandiri. Kemudian juga yang saat ini yang terbaru, anak-anak kelas 11 memberikan produk untuk dijual di kantin. Itu juga menunjukkan kreativitas inovasi. Kemudian unit-unit yang lain juga saya lihat dan dikembangkan. Memang kita sempat berhenti ketika COVID ya Bapak Ibu. Itu memang luar biasa, tidak ada sentuhan kita sebagai guru kepada murid. Nah, yang terakhir kemarin yang saya sangat bagus banggakan juga kunjungan industri. Itu juga memberikan perbandingan bagi anak-anak belajar di luar, bagaimana di luar itu sebuah usaha berkembang, bekerja, menghasilkan suatu produk. Jadi banyak sekali Pak Iman. Semoga Pak Iman juga di sini membangun SMK 18. Terima kasih Pak Iman. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Yaser. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk Pak Setor yang biasa hari ini. Ya, yang bukan menjadi pemikiran saya yang tadi terkait sama video Pak Aryo,
video tadi itu kalau misalkan kita korelasikan dengan kondisi SMK Negeri 18 Jakarta, saya agak belum pas. Kalau misalkan video yang tadi itu memang perlu kepekaan ya dari semua komponen di SMK yang di Makassar kalau nggak salah tadi. Ya, yang menjadi saya bingung itu ketika memang siswa terlambatnya bukan dikarenakan hal tadi itu, karena siswa yang terlambat itu lagi. Bahkan kalau saya perhatikan ya, saya kadang-kadang kasihan sama guru piket sama guru BK gitu kan. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab? Yang kedua adalah bagaimana cara menanggulangi gitu, karena kejadian terlambat itu bukan lagi hal yang besar jatuhnya ya, tapi jadi kebiasaan aja gitu. Kalau menurut Pak Aryo, tips dan trik apa yang memang harus kita lakukan bersama untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan itu? Karena ini lama-lama makin banyak nih siswa yang terlambat kayak gitu. Dan jujur saja, mohon izin mungkin karena saya juga nggak piket ya, lama kesini berkurang tuh guru yang menyambut ya. Kadang-kadang tuh nggak ada sama sekali gitu, ataukah gimana gitu. Tapi yang jelas sih itu akan menjadi kebiasaan. Perihal-perihal yang terjadi selama ini sebenarnya contoh kayak merokok ya, Bapak Ibu sekalian. Saya sih sebenarnya udah wanti-wanti ya. Kalau saya wanti-wantinya tuh waktu sholat Jumat. Karena kalau misalkan di sini aja dia bisa leluasa ya, gimana di hari Jumat gitu. Kalau saya negor, pahala saya hilang semua kayak gitu. Karena saya sih berharapnya ibu-ibu, tapi ibu juga kan nggak mungkin ya dikira apa gitu nanti. Ya mungkin itu. Jadi saya sih mau tahu cara atau tips dan triknya untuk menindaklanjuti kegiatan keterlambatan siswa itu sendiri. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Yasem. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali, tapi akan dijawab oleh video yang akan saya putar kali ini. Jawabannya ada di video ya, Sam. Ada di video, lebih komplikat. Sini kamu. Ada seru banget di video. Belum. Suaranya Iya gue, kayak saya itu barusan videoin sama Pak Aryo. No comment. Pak Aryo ya. Saya video. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Ini bukan saya banget. Bu, saya Apa coba? Bunda ini Bunda Yumi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Gak kapok-kapok sih kamu. Yesus. Sudah berapa Iya kali? tuh, suka ngomong gitu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lagi berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu
Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Naren. Waduh, salah lagi. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Tidak bisa mendengar. Gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Anak saya. Naren! Aduh, Naren lagi. Baju yang ganti-ganti gurunya. Selamat pagi Bu. Ini nyari Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Habis. Bu, ini di sekolah kayaknya. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Lambat lagi Naren. Bukan baju itu lagi kan? Nginep Bu. Nginep sekolah ya? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren. Naren! Aduh, galak banget. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren mengakui prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Naren silakan. Baik Bapak Ibu, tadi itu 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, kemudian posisi pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagaimana pendapat dari Ibu Nuraini? Terima kasih Pak Aryo atas kesempatannya. Melihat dari video tadi, yang saya rasakan itu lebih ke posisi teman selama ini kalau menghadapi anak. Jadi kadang-kadang kalau udah mentok lebih ke posisi mereka yang membuat jadi merasa bersalah. Itu udah mentok banget. Tapi kalau yang tadi yang terakhir yang manajer sama pemantau itu bagus banget sebenarnya, cuma hanya perlu pembiasaan aja. Kadang-kadang pola pikir kita tuh nggak sampai ke situ karena mungkin pembiasaannya belum berlaku. Ya, sekian dari saya Pak Dio, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuraini pendapatnya. Pak Budi belum nih dari tadi Pak Budi. Ya, terima kasih. Kalau saya perhatikan dari 5 contoh tersebut di atas, sebenarnya kelima-limanya harus bisa dilakukan karena setiap individu atau setiap siswa bisa juga dikondisikan sebagai kita juga sebagai guru yang karena kita juga sering berbuat salah, itu harus dilakukan seperti itu ya. Jadi ada posisi manajemen sebagai manajer, jadi siswa yang karakternya seperti apa bisa diterapkan dengan cara yang seperti apa gitu. Jadi penerapannya harus tepat sehingga mereka menyentuh. Jadi bukan berarti pemberi hukuman juga tidak penting, itu penting juga gitu. Mungkin bagi mereka yang di rumahnya dengan latar belakang keluarga yang berbeda mungkin itu perlu gitu. Dan juga ada yang mungkin karena keluarganya sudah lebih mengerti dengan kedisiplinan, mungkin caranya tidak seperti itu, dengan cara yang lebih lain lagi. Dengan tentu kerjasama dari backup sangat perlu untuk mengetahui karakter setiap siswa yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat slide berikutnya. Berikut ini adalah disiplin berpositif akan membentuk lingkungan positif. Tadi kita sudah melihat nilai kebajikan yang disepakati atau menjadi keyakinan kelas itu akan nanti membentuk disiplin positif yang pada akhirnya jika dilakukan bersama-sama akan terbentuk budaya positif. Kalau budaya positif itu timbul di sebuah sekolah, maka lingkungan sekolah tersebut akan positif. Mewujudkan disiplin positif, guru dapat menggunakan program yang dikembangkan di Edgosen berdasar teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu program 5 posisi kontrol yang tadi kita lihat bersama-sama dan segitiga restitusi. Tadi ini sudah kita lihat bersama-sama 5 posisi kontrol.
ada 1 posisi penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau, dan terakhir 5 posisi manajer. Sekarang kita lihat tabel hasil penelitian dampak 5 posisi kontrol. Yang pertama, kalau posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, itu motivasi yang timbul eksternal, Bapak Ibu. Maksudnya apa eksternal? Bahwa motivasi itu bukan dari tumbuh anak-anak itu sendiri. Nah, kalau kita bicara lebih detail, pada posisi teman akan menimbulkan identitas sukses. Jadi anak itu adalah akan menjadi identitas sukses ketika kita berposisi teman atau pemantau. Kenapa? Murid meletakkan guru pada peraturan di dunia yang berkualitas. Guru dalam posisi pemantau, itu guru mengatakan sesuai peraturan yang terjadi atau yang dilakukan di sekolah, diterapkan di sekolah. Hal yang diterapkan adalah mendapatkan konsekuensi atau hadiah atau penghargaan. Misalnya ketika murid-murid kita bekerja di kantin dengan baik atau di unit UP yang lain yang baik, berprestasi, mereka mendapat penghargaan, entah itu voucher, entah itu industri, perjalanan industri. Nah, itu juga seperti Jumat Berkah, itu bentuk yang berupa penghargaan. Kemudian di posisi teman, ketika guru berposisi teman, itu juga akan menghasilkan anak beridentitas sukses, Bapak Ibu. Hanya perbedaannya, anak akan tergantung kepada guru yang baik kepada dia. Sehingga ketika bukan guru tersebut, maka belum tentu dia akan bersikap baik. Kemudian yang lainnya, tidak timbul sikap mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, guru diletakkan sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitas. Jadi posisi ini guru sudah dianggap orang yang benar-benar memberikan kebaikan bagi dirinya. Kemudian kalau di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah, itu akan menjadikan identitas gagal, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika dihukum, bisa jadi anak merasa tidak suka dengan guru tersebut. Misalnya ya, tidak suka itu bisa dengan wujud pada pelajarannya juga. Di sini murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Sama juga ketika di posisi pembuat merasa bersalah. Pada diri anak, ketika posisinya penghukum, mungkin perilakunya menjadi agresif. Sedangkan pembuat merasa bersalah, anak merasa bisa menjadi merasa gagal karena dia merasa terbebani oleh perbuatan kekeliruan yang pernah dia lakukan. Posisi yang paling ideal untuk kita sebagai pendidik atau guru adalah sebagai manajer. Kenapa? Motivasi yang timbul adalah intrinsik dari dalam murid. Kemudian murid diajak untuk mengevaluasi diri, bagaimana mereka sendiri bisa menjadi lebih baik. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi mereka, bagaimana kamu untuk tidak terlambat lagi, bagaimana caranya. Jadi biarkan mereka yang menjawab, memberi jawaban seperti itu.
Kemudian juga ditanyakan keyakinan apa yang ada di keluarga kamu, atau misalnya keyakinan di kelas kamu apa. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi di sini murid tersebut diri dia sendiri yang meletakkan di dalam dunia berkualitas. Ini dari buku yang restitusi yang dibuat oleh Dian Gosen. Kemudian ada satu lagi, 3 segitiga restitusi. Ini sama seperti tadi 5 posisi kontrol. Jadi di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, pertama kita untuk melakukannya kita bisa memilih, terserah dari yang menstabilkan identitas atau validasi tindakan salah atau menanyakan keyakinan. Mana saja boleh, tidak berurutan. Misalnya validasi tindakan salah, kita bisa tanyakan kenapa kamu punya alasan melakukan itu, kita tanyakan. Jadi nanti akan berkorelasi dengan kita tahu kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi apa. Kemudian kita juga tahu motivasi dia apa. Kemudian bisa juga kita tanyakan, ada tidak cara efektif yang untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Itu kalau validasi tindakan salah. Kemudian keyakinan, kita bisa tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan sekolah apa yang sudah kita sepakati. Kemudian juga bisa bertanya, kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau menstabilkan identitas, ya, kita bisa mengatakan semua orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal seperti ini. Kurang lebih itu 2 program yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dalam program disiplin positif Bapak Ibu. Berikutnya ini ada satu video yang terakhir yang bisa kita lihat dari kawan kita Ibu Rahma mempraktekkan segitiga restitusi. Bagaimana ini dan kalau Bu saat melempar kue tadi tidak sengaja terkena pada Ibu. Nilai keyakinan soal mana yang harus memperbaiki dan pastinya menghargai diri sendiri. Oke, setuju dengan untuk kedepannya, lalu ingin menjadi pribadi yang seperti apa dari? Saya ingin menjadi pribadi yang lebih pada orang lain. Dan saya akan lebih berhati-hati lagi atas perbuatan yang ingin saya lakukan. Oke, bagus. Lalu solusi apa nih yang akan kalian lakukan untuk perbaiki masalah ini? Nanti yang kedua akan mengisikan sisa kue yang baru saja. Dan kami akan mengganti bumi akan kue-kue yang sudah menang. Oke, baik. Untuk masalah negeri ini Ibu maafkan, kedepannya Ibu harap tidak terulang lagi. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas. Baik Bapak Ibu, kemudian ada ini pendapat dari anak kita Danu yang sudah ikut terlibat dalam acting action.
Saya Danu Prasetyo dari 11 DKP. Pendapat saya mengenai segitiga restitusi ini, yaitu saya dapat memperbaiki situasi akibat perbuatan. Action. Saya Danu Prasetyo dari 11 DKP. Pendapat saya mengenai segitiga restitusi ini, yaitu saya dapat memperbaiki situasi akibat perbuatan saya dan memulihkan harga diri saya. Sekian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi ini saya bacakan testimoni kelas 11 DKP terlambat. Saya tangani dengan segitiga restitusi. Waktu itu dua anak ini saya minta ketemu saya. Yang pertama Naswa, dia akan mengatakan, saya meyakini disiplin itu penting bagi saya. Disiplin mempengaruhi perilaku saya untuk taat peraturan dalam kehidupan. Hari ini saya terlambat karena kelalaian saya memanage waktu. Untuk ke depan saya memanage waktu lebih baik dengan meminta kakak mengantar lebih pagi agar terlambat tidak terulang lagi. Dan satu lagi Arya, menurut saya disiplin sangat penting dalam hidup karena disiplin mempengaruhi tindakan saya untuk taat peraturan. Hari ini saya terlambat datang jam 6.31 karena kesiangan. Solusi saya untuk tidak terlambat, saya minta tolong mama untuk bangunin lebih pagi dan menyetel alarm. Nah, kemudian ini penerapan keyakinan kelas yang sudah bagus di sekolah kita ya Bapak Ibu. Mereka dengan sendirinya ini di kelas 12 BDP membersihkan kelas. Di hari Jumat, waktu itu Jumat bersih. Di 11 OTKP 2 juga begitu. Selesai pelajaran mereka langsung bersih-bersih. Tidak diminta lagi, yang piket semuanya bekerja. Kemudian di kantin itu juga sangat terlihat mereka sangat tanggung jawab walaupun Bapak Ibu sudah tidak ada di sana memantau. Jadi kesimpulan saya sebetulnya di SMK 18 ini sudah banyak yang bagus Bapak Ibu, tinggal lebih diperbanyak lagi. Nah, ini yang pembagian kelompok untuk memberikan kontribusi kepada kantin. Itu kelas 11 OTKP 1. Nah, itu dokumentasi saya berkaitan dengan aktivitas mereka. Kesimpulan pada paparan kali ini adalah tujuan seorang pendidik adalah menciptakan murid-murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Posisi paling ideal untuk guru adalah manajer pada posisi 5 posisi kontrol maupun segitiga restitusi, karena mampu membangun motivasi intrinsik murid dengan disiplin positif yang berpihak dan memerdekakan murid. Dengan disiplin positif diharapkan murid belajar dari kesalahannya, mandiri dan bertanggung jawab, serta mampu mengembangkan motivasi intrinsik sehingga tumbuh nilai kebajikan menjadi karakter dan kebiasaan positif untuk menjadi identitas sukses. Dan perlu saya tambahkan satu hal lagi, hal ini harus kita kerjakan sama-sama Bapak Ibu, karena pekerjaan mendidik ini adalah pekerjaan tanggung jawab kita bersama. Tidak mungkin 1-2 orang bekerja untuk mewujudkan hal itu. Kemudian pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep disiplin positif yang saya alami adalah lebih mudah mengelola murid saat KBM. Kemudian murid bersemangat dan mudah mengikuti perintah maupun tugas yang diberikan. Murid tampak menghargai guru ketika berada di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagi saya pembelajarannya adalah saya semakin paham bahwa kodrat alam dan zaman telah membedakan cara menuntun generasi Z yang tadi itu dari tahun 97 sampai tahun 2012. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf segala kekurangan ataupun ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asosiasi. Terima kasih Pak Aryo yang telah melaksanakan penyembasan. Bapak Ibu guru yang lain ditunggu untuk penyembasan yang berikutnya. Semoga Pak Aryo lancar sampai selesai. Dan kita tutup acara rapat koordinasi dan penyembasan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu bersama saya di sini. Terima kasih bos. Ya.